datang di TTV. Saya, Solikin, akan menemani Anda di program Cuap-Cuap Asik. Virus Corona kini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Pandemi ini mengakibatkan dampak di berbagai bidang, salah satunya bidang perekonomian yang menjadi lumpuh. Dengan diberlakukan social distancing, membuat Arika Wedding, salah satu wedding organizer sebagai jasa pernikahan, menjadi terdampak. Saat ini saya sudah terhubung dengan Tevi Rika, owner dari Arika Wedding. Baiklah, untuk mengenalkan suasana, mari kita mengobrol bersama dia. Selamat pagi Tevi Rika. Selamat pagi juga Mas Solikin. Ya, bagaimana tanggapan Anda seiring terjadinya masa pandemi COVID-19 pada dunia job makeup Anda ini? Dengan adanya wabah COVID-19 ini tentunya mempengaruhi semuanya ya, berdampak terhadap semua aspek kehidupan, termasuk kita sebagai penyedia jasa pernikahan dan saya sendiri sebagai jasa dalam bidang tata rias atau MUA yang juga merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Karena pada bulan April sebelum puasa ini sebenarnya kan banyak sekali tuh tanggal-tanggal cantik yang ingin mereka booking. Dan pada akhirnya menjadikan para calon pengantin itu berpikir kembali untuk menunda acara pernikahan mereka. Yang paling berdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan business wedding organizer atau WO, termasuk vendor-vendor yang terkait di dalam jasa pernikahan tersebut mengalami sepi job. Dan ini tentunya benar-benar tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya, karena dampaknya memang sangat besar bagi kesehatan maupun perekonomian gitu. Saya sendiri sebagai MUA mengalaminya bahwa akhir-akhir ini jarang sekali, bahkan tidak ada orang atau klien yang mau bertanya mengenai PL biaya pernikahan ataupun konsep pernikahan mereka ingin seperti apa, baik itu bertanya melalui media sosial maupun bertanya langsung dengan datang ke rumah gitu. Nah, terus bagaimana langkah Anda ketika klien tiba-tiba membatalkan booking? Apakah uang DP dipotong beberapa persen atau tidak ada cashback sama sekali? Saya hanya bisa memaklumi, ya mau gimana lagi gitu dengan keadaan yang benar-benar sedang darurat seperti ini. Sebenarnya kasihan sih kepada para klien yang sudah membooking ini dan itu terkait acara pernikahan mereka. Itu pasti memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup banyak kan. Jadi klien kita itu ada yang akhirnya berbesar hati untuk mengundurkan acara resepsi mereka. Jadi kita juga sangat-sangat menghargai itu dan berterima kasih kepada klien karena telah mengundurkan acara mereka. Meskipun ada juga yang melangsungkan akad nikah, tetapi dengan suasana yang kondusif, dengan keterbatasan jumlah orang. Tetapi resepsinya itu diundur sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kebetulan pada bulan April ini saya ada 2 klien yang membatalkan booking. Padahal itu sudah mepet mendadak banget, H-2 baru dikasih informasi. Seketika saya kaget kan, karena saya juga sudah membooking vendor lain gitu, seperti jasa foto video. Saya juga terpaksa membatalkan karyawan-karyawan yang ikut serta dalam pernikahan job ini. Gitu. Terus karena ada yang ngebatalin job terkait mengenai uang DP, kalau DP-nya masih ada di kita, uangnya ya saya kembalikan, paling enggak 50% dari uang DP yang mereka kasih. Karena saya juga paham kondisinya lagi seperti ini kan. Akan tetapi ada juga DP yang sudah masuk ke vendor lain, uangnya itu tidak bisa kembali. Ya gimana ya, sifat orang kan berbeda-beda. Ada yang berpikir itu merugikan buat mereka, ada juga yang memahami kondisi yang seperti ini. Jadi tidak semua
smogging itu dibatalkan. Ada juga kan yang minta mundur acara. Itu Mas Solikin. Terus biasanya kalau pas musim pernikahan itu dapat job panenan berapa itu biasanya kalau itu? Ngomongin musim ya. Kalau acara pernikahan itu kan musiman ya. Maksudnya tidak semua bulan itu boleh dibuat nikah. Dan ngomongin normalnya dapat order berapa job itu sebenarnya tidak bisa ditentuin. Karena apa? Sekarang kan banyak sekali MUA penyedia jasa pernikahan seperti saya. Dan mereka atau calon pengantin kalau mau order, mau booking, pasti kan memilah dan memilih dulu MUA mana yang mereka suka. Pada saat panen job, kebanyakan itu pada bulan Syawal dan bulan besar. Dan kebetulan saya tidak hanya menyediakan dalam bidang tata rias saja, akan tapi menyediakan paket wedding komplit yang pastinya banyak dicari para calon pengantin karena tidak usah bersusah payah lagi untuk mencari paket pelengkap pernikahan lain gitu. Dan pada bulan Agustus atau bulan besar kemarin itu saya panen job dengan mendapatkan 29 job dalam sebulan. Dan itu benar-benar harus kita menjaga kesehatan. Jangan sampai drop pada hari H. Terus pada bulan Januari sampai April itu sebenarnya tidak banyak orang melangsungkan pernikahan. Akan tapi pada bulan April ini sebenarnya itu panen make up wisuda, Kartini, dan penyewaan kebaya kan. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini terpaksa semua booking itu dibatalkan. Jadi ya gimana ya. Dan menjadikannya bertambah sepi sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan gitu. Hampir 50% turun ya? Gimana? Hampir 50% turun. Iya, memang ya enggak 50% turun. Gimana ya? Kalau dikatakan rugi ya enggak rugi. Ya pokoknya ini merupakan dampak dari adanya wabah COVID-19 ini yang saya rasakan. Gitu loh. Yang pastinya di Arika Wedding terdapat karyawan. Bagaimana nasib mereka yang hanya mengandalkan gaji dari jobs tersebut? Iya memang di dalam bisnis ini tentunya ada kru atau tim yang bekerja untuk membantu. Saya berharap semoga wabah ini cepat terkendalikan dan cepat selesai. Karena di dalam menjalankan bisnis wedding organizer ini tidak hanya sendirian, tetapi banyak sekali vendor-vendor yang terlibat dalam bisnis ini, mulai dari tukang bunga, dekor, rias, tenda, catering, dan lain-lain kan. Banyak pegawai yang mata pencahariannya itu mengandalkan bisnis ini karena rata-rata mereka kan digaji per event gitu. Jadi kalau pemasukan kita sepi, otomatis pendapatan mereka juga menurun. Dan ngomongin nasib mereka dengan keadaan ini gimana ya? Semuanya kan lagi berdampak, tidak cuma mereka, termasuk saya sendiri ini. Kita juga tidak bisa menyalahkan adanya wabah ini kan. Jadi sementara tidak diperlukan pegawai dan tidak diberi gaji karena tidak ada acara yang berlangsung. Jadi jalan satu-satunya itu mereka harus bekerja atau mempunyai bisnis sehingga mendapatkan penghasilan sendiri gitu. Berarti gaji mereka itu per event atau per job ya? Iya, mereka digaji itu selesai acara yang berlangsung. Bisa dikatakan per event baru mereka digaji gitu. Apakah ada job selain Arika Wedding ini? Apa yang Anda lakukan untuk menghasilkan pundi-pundi uang sebagai pengganti dari MUA Wedding ini? Karena bisnis tata rias ini kan musiman ya. Jadi saya berpikir kalau cuma mempunyai bisnis ini, terus pada bulan-bulan yang tidak boleh dibuat nikah itu otomatis kita jadi nganggur kan. Akan tetapi jasa make up itu banyak diperlukan sesuai kebutuhan seperti make up wisuda, kartini, tunangan, dan lain-lain. Dan hasilnya juga lumayan meskipun tidak sebesar job dress pengantin gitu. Kebetulan saya ada usaha kecil-kecilan. Nah, pada bulan-bulan yang tidak boleh dibuat nikah itu saya berjualan
aneka jus atau gorengan yang banyak disukai anak-anak lah di rumah. Ya ini cuman mengisi waktu luang sih selagi nganggur gitu. Kalau usaha tetap di rumah, saya ada usaha konter dan Pertamini. Jadi lumayan lah buat nambah-nambahin penghasilan. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Terus apa yang dilakukan Arika Wedding untuk mengantisipasi adanya kerugian pada pandemi COVID-19 ini? Wabah virus corona ini tidak hanya merugikan kesehatan, bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia ini kan. Tak sedikit warga yang mau menggelar pesta pernikahan, apalagi muncul surat edaran dari Kapolri yang mengancam akan menjatuhkan sanksi hukuman penjara bagi warga yang nekat melakukan resepsi pernikahan. Semakin banyak pemerintah atau media sosial yang mengumumkan pasien-pasien positif corona, semakin banyak pula calon pengantin yang was-was dengan keadaan terkini dan berpikir kembali untuk mengatur hari bahagianya itu. Dan terkait penyebaran virus corona yang sangat berdampak pada omset pengusaha wedding organizer yang tentunya menimbulkan kerugian tersendiri. Untuk mengantisipasi adanya kerugian, yang saya lakukan yaitu dengan berbisnis atau mempunyai usaha lain gitu untuk menambah penghasilan tersendiri. Saya juga sempat melihat dari media sosial banyak dari mereka-mereka atau MUA yang banding setir seperti berjualan makanan gitu. Jadi virus corona memang cukup mengguncang perekonomian lantaran terkait pembatasan beraktivitas atau interaksi berkumpul. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Devi sudah menceritakan mengenai dampak COVID-19 terhadap Arika Wedding sebagai jasa pernikahan. Terus bagaimana pesan dan harapan untuk masyarakat? Pesan saya ya, demi kebaikan dan kesehatan kita bersama, mari kita patuhi aturan pemerintah untuk melakukan social distancing, sering mencuci tangan, memakai masker gitu kan. Dan buat calon pengantin agar bersabar karena keadaannya kan lagi seperti ini. Tetapi boleh kok melakukan akad nikah saja dengan keterbatasan jumlah orang gitu. Terus saya juga sangat-sangat berharap semoga wabah virus corona ini cepat selesai agar keadaan di Indonesia ini bisa kembali normal seperti biasanya. Karena memang dampaknya memang sangat besar bagi kita semua kan. Termasuk masalah perekonomian yang menjadi masalah penting juga buat kehidupan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih juga. Sampai jumpa kembali.